Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan kami Gema Desa Channel dalam acara podcast Gema Desa. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Jangan lupa komen juga kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang pejuang pengemudi, yaitu Mas Agus Sanjudha. Terima kasih Mas Agus. Terima sudah kasih, hadir ke acara Gema Desa. Siap. Dan pemirsa warga desa dan di seluruh Nusantara, Mas Agus Sanjudha ini adalah pejuang pengemudi yang dulu pernah berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan sampai bisa bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Pada tahun berapa itu, Mas? 2018. Siap. Ya, tepatnya tanggal 8 Mei 2018. Oh, dulu itu ya. Ya. Mas Agus Sanjudha itu lahir di mana itu dulu? Saya kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur. Di desa? Desa Temu. Oh, Desa Temu Ya, dulu. Desa Temu. Itu. Ini kan Mas Yuda itu tinggal di wilayah pedesaan dulu ya. Ya kan, sekarang Mas Yuda menggeluti dunia pengemudi Ya, gitu. betul. Pengemudi, atau yang lebih keren itu driver gitu. Driver. Dari mana asalnya kok seneng jadi driver gitu ya? Iya, awal mulanya itu dulu lulus SMK, tepatnya SMK di daerah Tulungagung. Itu lulus SMK, STM, saya hijrah ke Sidoarjo. Mencari pekerjaan, yang mana ya lulusan SMK kan paling tidak bekerja gitu. Pemikiran saya yang dulu itu saya umur 3 tahun sampai lulus SMK itu posisi ada di desa. Di desa, di salah satu kabupaten di selatan Pulau Jawa, tepatnya itu di Trenggalek, daerah Trenggalek itu. Ya memang asli kehidupan orang desa. Hijrah ke kota Sidoarjo Untuk menjadi driver gitu ya? Bukan, belum. Oh, belum ya? Belum. Itu menjadi salah satu pekerja di perusahaan waktu dulu itu. Di mana perusahaan sandal itu kalau dulu. Kurang lebih dengan berjalannya waktu di bidang sandal sepatu juga. Terus kurang lebih antara 2012 2013 itu udah berhenti di perusahaan. Itu langsung melihat di salah satu terminal terbesar di Jawa Timur itu, di Terminal Purabaya. Kok kayaknya kelihatannya enak ya. Kita melakukan aktivitas yang tujuannya itu, pikirannya itu senang, tapi mendapatkan uang, mendapatkan hasil gitu loh. Sedangkan kalau kita ya tidak mengurangi istilahnya itu, tidak menyudutkan daripada teman-teman yang bekerja di salah satu perusahaan, bukan. Kalau kita bekerja di salah satu perusahaan itu kan berkecimpungnya kan jam 7 pagi sampai jam 4 atau jam 3 sore, ya itu. Ya rutinitas Rutinitasnya itu aja. Kalau untuk di dunia transportasi kelihatannya enak gitu. Bisa jalan-jalan gitu. Kelihatannya enak, pemikirannya itu enak, jalan-jalan ke sana kemari, tahu daerah sini, daerah situ. Tapi menghasilkan uang, ada pendapatan di situ. Nah, akhirnya saya melamar di salah satu perusahaan PO Bus. Itu menjadi salah satu kru dulu itu, kalau nggak salah itu kondektur pertama. Awalnya di situ. Dengan bimbingan dari pengemudi saya itu, supir bis tersebut, itu dipelajarin sebetulnya itu, bahwasanya kamu kalau setiap mau berangkat coba panasin dulu mobilnya, bisnya seperti apa. Tata cara lah. Tata cara. Intinya sebetulnya kalau dulu pendidikan untuk pengemudi itu kita nggak boleh pegang dari kemudinya itu kalau belum
lama. Dulu itu seperti itu. Nah, terus berjalannya waktu, mengerti tentang transportasi, mengerti tentang apa namanya sebuah mekanisme bagaimana caranya itu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu kok seperti ini. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah tahun 2000 kurang lebih di sekitaran 2015 itu langsung mengemudikan sendiri. Mengemudikan sendiri. Oh. Dan mendapatkan SIM pada waktu itu ya. Waktu itu masih belum mendapatkan SIM. Jadi masih tahap-tahap itu. Perlu tahap-tahap itu. Perlu menguasai dulu. Habis itu kan kalau kita membuat SIM itu kan ada uji praktek, uji apa teori seperti itu. Dan tahun berapa itu mulai Mas misalkan saya memposisikan dari driver aja itu. Tahun berapa itu Pak pada itu posisi tepatnya itu kurang lebih sekitar 2015 itu. Bekerja di salah satu agen ya, untuk mengantarkan air mineral, LPG, ya intinya dari agen ke toko-toko gitu. Oh iya. Seperti itu. Berarti Mas ke angkutan barang ya? Iya, barang. Angkutan barang. Gimana itu pengalaman jadi driver angkutan barang itu, Mas? Waktu pertama kali menjadi asli pengemudi angkutan barang itu, meskipun itu kelasnya masih kelas pick up itu dulu kan masih pick up, itu ya ada rasa keterbanggaan sendiri, bahwasannya sebuah keterampilan yang langsung terjun di apa namanya di jalan yang berbagai macam kendaraan. Waktu itu mulai dari sepeda, motor, terus bus, armada kendaraan yang besar-besar itu ada keterbanggaan sendiri, bahwasanya pengemudi itu memang didesain itu untuk apa namanya perlu keahlian khusus sebetulnya seperti itu menghadapi situasi di jalan. Betul. Gitu. Jadi pengemudi adalah pekerjaan yang sangat unik ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Banyak berhubungan dengan hal-hal di luar sana. Nah, itu. yang orang lain itu belum tentu bisa mendapatkan itu. Betul. Terus ketika berjalan nih jadi pengemudi, apa saja tuh kendalanya sampai pada waktu itu Mas memutuskan untuk berjuang, memperjuangkan hak-haknya sampai ketemu presiden, itu gimana kejadian sebenarnya itu? Ya itu awalnya saya itu kan bergabung ataupun istilahnya kita ini sebuah apa namanya pengemudi itu kan ada sebuah organisasi ataupun komunitas komunitas bergabung di situ. Intinya ya kita sebagai pengemudi angkutan barang itu kan perlu istilahnya sebuah apa namanya saling silaturahmi, saling menjaga etika untuk di jalan sesama pengemudi, sesama pengguna jalan. Untuk saling mengingatkan. Intinya tujuannya seperti itu. Nah, berjalan dari situ kurang lebih hampir 2 tahunan lah saya di dalam komunitas itu, melihat sebuah kejadian dan terjadi pada saya sendiri juga intinya. Bahwasanya pengemudi angkutan barang khususnya pengemudi angkutan barang ini bisa dikatakan ujung tombaknya roda perekonomian dari pemerintah ataupun negara, ataupun apa namanya salah satu mitra ataupun apa namanya itu juga ujung tombaknya perusahaan, yang mana kita mendistribusikan barangnya itu supaya barang ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Intinya kan seperti itu. Nah, akhirnya di situ juga ada perlakuan istilahnya diskriminatif dari oknum-oknum yang mempunyai wewenang. Di situ. Nah, di situ. Mulai terasanya di situ. Ya memang kalau kita bicara tentang aturan ataupun bicara tentang pelanggaran, siapa sih yang nggak mau melanggar? Tapi ini kan permasalahannya itu kan ini masalah sebuah sistem. Sebuah sistem untuk masalah pengopahan ataupun mekanisme pendistribusian barang. Nah, pengemudi ini intinya itu yang selalu disalahkan. Itu loh. Nah, akhirnya, jadi merasa selalu disalahkan, akhirnya timbul perjuangan itu ya. Betul, memang. Yang mana sebetulnya ya pas waktu itu keberadaan pengemudi angkutan barang ini itu ada di negara kita. Ada keberadaannya.
Tapi pemerintah itu belum mengakui bahwasanya kita ini ada. Ada. Gitu loh. Jadi perjuangan-perjuangan daripada teman-teman pengemudi angkutan barang ini itu perjuangan yang istilahnya itu tidak terlihat, tapi manfaatnya ini terlihat kepada masyarakat. Nah ini ya dari situlah awalnya saya melakukan sebuah hal yang bisa dikatakan itu gila. Betul, ya, Mas. bisa dikatakan hal gila. Betul. Tapi di sisi positifnya kalau kita melakukan sebuah untuk mencapai sebuah kemerdekaan yang pada dasar ya kita memerlukan sebuah perjuangan. Betul. Ya mungkin ya itu tadi kita perjuangannya itu melakukan pelaporan kepada yang berwajib. Jadi intinya gitu. Upaya-upaya pada waktu itu sudah maksimal lah dilakukan. Sudah. Sampai akhirnya memutuskan ini harus berjuang nih. Ya gitu. Seperti itu. Ibaratnya saya udah istilahnya menyampaikan kepada bos, ini lo di sini mesti ada seperti ini. Ada pungli lah ibarat kata. Kalau bahasa sekarang itu pungli. Kalau dulu kan mel. Oh, mel ya. Mel. Kalau dulu itu mel. Gitu. Nah, akhirnya berjalan. Ya udah Mas, nggak apa-apa. Nah, ya nggak apa-apa ini kan kita nggak dapat ganti dari salah satu perusahaan tersebut. Oh iya. Jadi nggak apa-apa dibiarin aja. Nah itu loh. Iya. Akhirnya kan di sini sudah mulai terasa bahwasanya seperti ini pengemudi angkutan barang ini bisa dikatakan sebagai tameng ataupun sebagai objek 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 penderitaan. Nah, objeknya istilahnya penderitaan daripada perusahaan tersebut itu istilahnya dilimpahkan kepada kami yang melakukan aktivitas di jalan. Nah, disitulah dengan berjalannya waktu tersebut akhirnya melihat sebuah postingan di salah satu komunitas itu di daerah Sumatera, tepatnya kurang tahu di daerah mana itu, di sekitar kurang lebih 10 meter ataupun 20 meter itu selalu ada yang minta-minta. Itu loh. Sedangkan ongkos uang jalan itu tidak sesuai. Ya dan memang tidak ada jatahnya untuk seperti itu. Nah, tidak ada posnya untuk itu betul, kan. Betul. Akhirnya kembali ke pengemudi yang merasa tersiksa. Nah, betul itu. Akhirnya mungkin hati Mas ini tergerak harus melakukan sesuatu kan. Ya, melakukan sesuatu itu dalam artian begini kan. Dalam pemikiran saya waktu itu kan begini. Kalau kita hanya menyampaikan menyampaikan sebuah permasalahan ataupun problem kita di lingkungan yang sama saja. Gitu. Bahwasanya saya memposisikan diri itu sebagai anak. Anak itu punya problem, punya masalah. Itu kan ada orang tua. Nah, orang tuanya di negara ini siapa? Ya presiden. Yang mempunyai kebijaksanaan itu presiden. Lah akhirnya yaitu tadi melakukan hal yang gila ibarat kata. Orang istilahnya itu menilai itu gila. Tapi bagi saya ya bisa dikatakan gila, bisa dikatakan itu sebuah perjuangan untuk mencapai pengemudi angkutan barang itu bisa diakui keberadaannya di negara kita. Tujuannya seperti itu aja kan. Berapa lama dulu jalan gitu? Mulai dari mana itu? Itu kalau mulai perjalanan itu mulai dari salah satu kabupaten di Mojokerto, Jawa Timur, tepatnya di daerah Mojosari. Nah, itu berangkat dari Mojosari. Berangkat dari Mojosari, sedangkan rumah saya kan Sidoarjo. Nah, sedangkan dulu waktu itu saya masih bergabung di salah satu komunitas pengemudi. Nah, disitulah istilahnya intinya itu dekat dengan sekretariatan. Nah, dekat dengan sekretariatan ya mulai jalannya itu mulai dari situ. Dari Mojosari. Itu waktu perjalanan kurang lebih sekitar 26 hari. 26 hari itu nyampe Istana Negara. 26 hari itu udah sampai posisi di Jakarta. Oh, Jakarta 26 hari. 26 hari itu udah posisi di Jakarta. Untuk ketemu dengan Bapak Presiden itu kan juga memerlukan waktu. Atur jadwal intinya kan. Oh, atur jadwal. Ya, atur jadwal. Berapa hari itu atur jadwal itu? Saya posisi nyampe di Jakarta itu tanggal 2 Mei. 2 Mei 2018 kita ketemuan dengan salah satu dari stafnya kepresidenan ataupun ajudan atau apa itu mulai tanggal 3 Mei sampai tanggal 5 apa 6 Mei gitu. Itu udah ketemuan sama orang istana, kita menyampaikan apa permasalahan kita. Nah, akhirnya dijadwalkan
tanggal 8 Mei 2018. Oh, pada waktu itu. Iya, Pak. Dan akhirnya ketemu. Alhamdulillah diterima baik sama Bapak Presiden. Tapi kelihatannya itu di kabar-kabar berita itu banyak itu akhirnya komunitas-komunitas yang diundang sama Bapak Presiden itu. Ya, pas waktu itu kan waktu berjalan dari Mojosari sampai ke Istana Negara itu memang saya dengan antusias dari teman-teman pengemudi angkutan barang, teman-teman pengemudi yang lain, bahwasanya permasalahan kita ini sama. Nah, akhirnya mulai masuk di wilayah Jawa Tengah itu, antusias daripada teman-teman pengemudi ini udah mulai tergerak, membara, ya, mulai bergerak, mensupport, mendukung itu bahwasanya seperti ini ya, itu mulai sampai di mana di Istana Negara dijadwalkan dan akhirnya ketemu dengan Bapak Presiden. Betul. Berapa lama tuh ngobrol sama Bapak Presiden dan apa yang disampaikan itu? Kurang lebih ketemu dengan Bapak Presiden pas waktu itu kalau nggak salah berempat. Bapak Presiden, Bapak Wakapolri, Bapak Menteri Perhubungan dan juga saya. Yang pada dasarnya itu saya menyampaikan kepada pemerintah melalui Bapak Presiden bahwasanya pengemudi angkutan barang ini intinya itu meminta perlindungan. Entah itu perlindungan dari berbagai macam perlakuan ya? Intinya seperti itu. Meminta perlindungan bahwasanya waktu pendistribusian barang ini keamanan dan kenyamanan daripada pengemudi angkutan barang ini dijamin oleh pemerintah gitu. Dengan aparatur siapa saja yang penting bisa menjamin. Nah, intinya seperti itu. Bahwasanya kita ya mohon maaf dengan berbagai macam pengemudi yang ada di negara kita ini kan dengan berbagai macam problem masalah. Intinya seperti itu, kita meminta kepada Presiden dan bahwasanya menjamin keamanan dan kenyamanan waktu mendistribusikan barang. Tujuannya seperti itu. Iya. Dan barangnya sih sebetulnya bukan barang kita ya. Iya, sebetulnya barangnya bukan barang kita. Cuman kan kita kembali lagi kalau barang ini dibajak, dirampok, ujung-ujungnya ya kita yang gitu. Harus bertanggung jawab. Kita kan gitu. Jadi banyak romantikanya ya. Di sisi lain harus bertanggung jawab sama kendaraan, tapi di sisi lain juga harus bertanggung jawab terhadap barang yang dibawanya kan. Betul. Jadi bos dari semua ini, dari semua kegiatan. Ya bisa dikatakan seperti itu. Setelah itu apa yang terjadi selesai? Apa yang terjadi di lapangan setelah disampaikan sama Bapak Presiden? Apakah berubah atau tidak? Ya setelah penyampaian di depannya Bapak Presiden, ya memang waktu itu ya langsung bergerak. Langsung ada perubahan langsung itu di ada lapangan perubahan. itu. Ya, langsung ada perubahan yang meskipun kalaupun untuk menghilangkan itu sulit. Dan Bapak Kapolri itu saya pernah lihat itu di televisi itu, kalau ada yang macem-macem, kalau ada yang pungli, ada yang saya pecat hari itu juga katanya kan gitu. Kalau kata Bapak Wakil Wakapolri ya pada waktu itu Pak Saprudin pada waktu itu, saya pecat katanya kan gitu. Tapi enggak ya, kemarin yang bawang juga enggak dipecat ya, cuma dicopot doang ya. Nah, itulah. Ya inilah istilahnya itu, pengemudi ini masih diberikan harapan-harapan yang hampa. Itu loh, diberikan oleh, ya kita tidak menyudutkan salah satu pihak ataupun instansi, bukan. Bahwasanya pengemudi angkutan barang khususnya ini masih diberikan harapan-harapan hampa yang mana untuk kepentingan tertentu. Itu tujuannya mereka. Ya mungkin seperti itu, tapi yang saya lihat dan yang saya amati saat ini itu ya memang faktanya memang seperti itu. Ya. Itu kan. Terus yang ramai sekarang itu, Mas. Yang ramai sekarang itu tentang penertiban overload dan overdimensi. Kalau di jalan itu di lapangan itu yang disebut dengan penertiban odol gitu. Siap. Sehingga kemarin kan tergerak nih banyak kawan-kawan Mas itu yang bergerak untuk melakukan aksi di sana, aksi di sini kan gitu. Gimana itu tanggap? Ya intinya begini, pendapat Mas gimana ini? Sebelum kita merajus kepada peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah, bahwasanya saya pengemudi angkutan barang dan juga teman-teman pengemudi angkutan barang yang melakukan sebuah aksi ataupun pergerakan kemarin itu meminta maaf kepada masyarakat, lapisan masyarakat seluruhnya, bahwasanya dengan aksi kami kemarin itu mengganggu kegiatan
daripada masyarakat tersebut. Ya inilah ungkapan ataupun permasalahan kita kalau kita tidak segera istilahnya itu tidak segera ditanggapin, akan membuat kegaduhan. Ya yang saya harapkan dari pemerintah ya tujuannya itu untuk segera diselesaikan permasalahan ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar. Betul. Nah, itu loh tujuannya kan seperti itu. Dari kita kembali lagi kepada masalah penindakan ataupun kebijakan tentang overdimensi, overloading yang disingkat itu odol. Odol ini bukan odol-odol yang di kamar mandi kan. Iya betul. Ya kan? Odol ini kan sebuah singkatan overdimensi, overloading. Overdimensi yang mana itu sebuah kendaraan itu didesain sedemikian rupa oleh pabrik, ya kan? Tapi sudah keluar dari karoseri, keluar dari perakitan, masuk di karoseri, balik ke konsumen. Nah, itu dan dipakailah untuk membawa barang. Gitu. Itu. Dan juga di sini kan kita terkait dengan masalah odol ini, overdimensi. Overdimensi ini ibarat kata itu kan hanya sebetulnya sumber masalahnya itu bukan dari overdimensinya, bukan overloadingnya, bukan. Di sini itu yang kita amati sebetulnya itu kebijakan tentang masalah odol, overdimensi, overloading ini pemerintah itu istilahnya itu menyelamatkan pengemudi dari kecelakaan. Intinya seperti itu. Baik, memang kebijakannya baik. Makanya saya juga sempat bertanya itu Mas, sebetulnya ketika overdimensi itu diberlakukan sama pemerintah, kenapa pengemudi justru yang demo? Mengapa pengemudi itu yang anggap saja ya menolak gitu, walaupun sebetulnya tidak menolak. Ya sebetulnya. Ya, sebetulnya kan intinya seakan-akan di masyarakat itu sebetulnya pengemudi itu menolak. Betul. Akan aturan odol. Sebetulnya apa sih yang terjadi itu? Kalaupun untuk penolakan daripada odol ini kan banyak unsur ya kan. Banyak unsur dan juga banyak aspek, perlu istilahnya pandangan-pandangan yang bijak lah intinya gitu. Bahwasanya pengemudi ini sebetulnya nggak mau muatan berat, muatan yang melebihi kapasitas daripada kemampuan truknya itu nggak mau. Kita ini udah tahu takaran kita kan. Mau makan 1 piring 2 piring kita udah tahu takaran. Kan kita juga pengen selamat. Nah, itu kan gitu. Nah, kita juga memikirkan itu dalam mendistribusikan barang itu, kita memikirkan itu dari satu aspek keselamatan kita. Itu yang paling utama itu aspek keselamatan daripada pengemudi. Dan juga kedua itu aspek dari keselamatan pengguna jalan lain. Dan juga aspek keselamatan dari barang yang kita bawa. Itu loh. Kalaupun ada sebuah kecelakaan, yang dirugikan itu sebetulnya itu pengemudi. Betul. Itu loh. Yang dirugikan itu pengemudi. Yang pertama merasakan dalam kejadian itu pengemudi. Itu sebetulnya. Pengemudi. Bahkan yang meninggal juga itu pengemudi. Bukan kadisub, bukan. Pengemudi. Iya, betul. Makanya kalau terjadi misalkan pemerintah mengatur overdimensi, berarti intinya tidak menolak tuh. Mungkin lebih ke cenderung kenapa aturannya ini digunakan, tetapi kadang-kadang di lapangan itu si pengemudi itu justru jadi objek objek menderita itu. Betul. Makanya kan intinya kan begini Kang, dengan istilahnya sebuah pergerakan tersebut itu ya makanya kan kita cari akar permasalahannya ini dari mana? Sumbernya ini dari mana? Itu loh, ibarat kata kita mengalami kemacetan. Nah, mengalami kemacetan ini sumber kemacetannya ini dari mana? Nah, itu kan kita cari. Nah, terus gambarannya Mas gimana itu sebetulnya? Kalau untuk itu kita gambarannya dari Mas gimana itu? Gambaran dari menurut pandangan saya. Apakah memang pemerintah itu tidak tidak melihat eksesnya ketika misalkan diterapkan ini, misalkan yang kenanya ini kan gitu. Ini kan upaya untuk penertiban supaya terhindar dari kecelakaan dan itu sering dikatakan kerusakan jalan gitu. Betul. Tetapi kan kerusakan juga tidak bisa digeneralisir sebetulnya kan gitu. Betul. Ya menurut pandangan saya ke depan ini istilahnya itu perbaiki sistemnya dulu. Ekosistem yang istilahnya saling berkaitan. Yang punya barang, pemilik truk, pengemudi. Nah, ini kan tiga unsur ini tadi,
pemilik barang, pemilik armada ataupun penyedia jasa angkutan, dan juga pengemudi. Nah, ini 3 unsur ini kita perbaiki dulu. Itu harapan saya seperti itu. Supaya karena kan ini permasalahannya itu kan tentang kebutuhan masyarakat. Tentang terkait masalah bahan-bahan istilahnya barang-barang tersebut, suplai istilahnya kan kebutuhan untuk masyarakat. Yang di sisi lain saya melihat itu melindungi salah satu, ya kan, melindungi salah satu, akhirnya yang menjadi dampak 2 pemilik armada dan juga pengemudi. Betul. Kalaupun melindungi 2, yang jadi korban pengemudi. Betul. Itu fakta. Selalu fakta itu memang. Karena yang dirasakannya mungkin itu. Nah, itu memang yang saya amati, yang saya pelajari dari ya mungkin setelah saya ketemu dengan Bapak Presiden ini, mungkin ada penambahan sebuah masukan dari masukan untuk pemikiran saya, bahwasanya tidak serta-merta jalan rusak, kecelakaan itu disalahkan itu di pengemudinya. Itu. Tapi dari pemerintah sendiri melihat sudut pandang ini, bahwasannya banyak jalan rusak, terus banyak terjadi kecelakaan, angkutan barang khususnya menimbulkan korban jiwa, terus di jalan tol itu mengalami pelambatan. Itu loh, pelambatan untuk arus lalu lintas itu loh, karena truk-truk yang muatan berat ini. Nah, dari situ itu kan tidak serta-merta pengemudi ini selalu disalahkan. Pengemudi, kalaupun ada jalan rusak, ini jalan pengemudi lah. Gara-gara pengemudi bawa barang kelebihan. Gitu. Bawa barang yang berlebih. Sebetulnya kami ini tidak mau. Sama, betul. Sebetulnya kami ini tidak mau bawa barang muat berat. Kita ini udah tahu kok, porsi kita mau makan seberapa ini udah tahu. Cuman mekanisme ekosistemnya di saling berkaitan 3 unsur ini tadi. Ini kita perbaiki sama-sama. Supaya satu, tidak serta-merta itu kalaupun di jalan itu yang selalu menjadi problem atau masalah itu selalu pengemudi. Yaitu tadi yang saya ungkapkan, bahwasanya terjadi kecelakaan, menjadi jalan rusak, itu selalu pengemudi. Yang kurang lebih kalau saya membaca sebuah berita ataupun mendengar, itu kerugian negara untuk memperbaiki jalan saja secara nasional ya, 1 tahun itu menggelontorkan uang itu kerugian negara 43 triliun. Banyak sekali. Nah, makanya itu saya juga bingung. Daripada untuk membangun jalan, ya untuk membangun kesejahteraan pengemudi saja. Maksud saya kan seperti itu. Makanya kan paling tidak itu kan supaya tidak terjadi overload dimensi itu kan? Sebetulnya kan kita ini harus mencari akar permasalahannya di mana. Supaya tidak setiap tahun pemerintah menggelontorkan uang dengan jumlah 43 triliun, ibarat kata itu secara nasional, yang jadi alasan itu pengemudi mengangkut barang itu secara berlebihan, sehingga merusak jalan, sehingga timbul 43 triliun untuk membangun jalan, memperbaiki bukan membangun ya, untuk memperbaiki jalan kan. Makanya kan yang saya harapkan pemerintah, ya mungkin dari Bapak Presiden, dari Bapak Presiden, karena dari mungkin dari Korlantas ya, masalah tentang pengemudi di jalan itu kan hubungannya dengan Korlantas. Terus dari Kementerian Perhubungan itu yang melalui jembatan timbang, nah itu kan urusannya kan masalah muatan, ya kan, muatan dan juga ukuran dimensi kendaraan, ukuran dimensi kendaraan tersebut. Nah, itu kan kedua institusi ataupun 2 lembaga ini itu kan hanya menjalankan apa yang diperintahkan peraturan Menteri Perhubungan ataupun peraturan Undang-Undang Lalu Lintas. Ibaratkan kan gitu. Nah, cuman kan di sini kan yang saya harapkan dari Bapak Presiden itu membuat sebuah aturan. Ya kan, membuat sebuah aturan bagi pengemudi. Supaya pengemudi ini yang notabene itu selalu disorot pengemudi lagi. Nah, ini Mas, dalam overload per dimensi ada ya, dalam penindakannya itu, yaitu tentang apa itu namanya itu?
Oh, yang itu kalau di atap itu. Kalau kita di bahasa pengemudi itu ada dua. Ada tajuk sama tajuk, ada kerodong. Rodong ya, tajuk rodong. Nah, di situ pernah ada yang ditilang. Saya lihat itu pernah ya. Di YouTube betul. Juga ada kan, ada klarifikasi juga ada. Itu dikatakan katanya overdimensi kan gitu. Ya, betul. Padahal overdimensi itu bukan berkaitan dengan kendaraannya pada waktu itu, tapi berkaitan dengan muatannya. Karena betulnya gitu. Nah, ini mungkin harus di diterjemahkan lagi ini mengenai overdimensi. Karena kalau di lapangan, Mas, kadang-kadang kan ada petugas yang menganggap bahwa tajuk juga mobilnya kosong dianggap overdimensi. Ya, betul, misalkan kan itu harus ini harus benar-benar tersampaikan ke petugas-petugas yang di bawah. Sebetulnya overdimensi itu kalau misalnya dimensinya mengenai kendaraannya atau berkaitan kendaraan yang mengangkut barangnya, betul. Atau memang kendaraannya. Ini harus jelas di situ kan. Jangan. Nah, dulu juga ada yang pernah kejadian, ada sopir kendaraan double ya, bawa sayuran dan dia pulang membawa sayuran, dan di situ katanya pulangnya itu kan pakai terpal tuh. Nah, terpalnya itu tidak terikat sedikit gitu betul. Nah, itu ini katanya 07 katanya. Gitu. Gitu. Makanya ini harus benar-benar dijabarkan apa yang sebetulnya yang dimaksud overdimensi itu adalah mengenai kendaraannya. Betul. Atau mengenai muatannya. Ini harus jelas juga. Tetapi yang saya pelajari itu saya amati dari berbagai macam berita. Termasuk ketika Mas mengeluarkan statement kan kawan-kawan beraksi gitu. Saya rasa itu dalam overdimensi itu ya cara pandang pengemudi ya. Iya, betul. Itu sebenarnya muatannya. Tapi di lapangan kadang-kadang mobil kosong juga kalau pakai tajuk itu. Ya, betul. Tajuk ditilang juga. Jadi ini kan harus benar-benar dijabarkan apakah itu benar atau tidak kan gitu. Ya, makanya kita melihat dari kalau kita melihat dari sebuah peraturan, mekanisme, aturan ataupun undang-undang lalu lintas tersebut itu bahwasanya tajuk itu kan hanya proses, mekanisme, cara untuk menutupi barang. Tajuk itu hanya mekanisme, cara supaya untuk menutup barang yang kita bawa. Supaya sewaktu hujan ataupun sewaktu yang mana tidak semua barang itu harus menggunakan bak terbuka, istilahnya kan gitu. Nah, itu kan hanya cara, mekanisme untuk menutupi barang. Seumpama kalau nggak ditutup ya kita kena pasal juga. Karena aturannya yang saya tahu bukan pasalnya. Ya kan, pasal saya nggak tahu, pasal berapa, ayat berapa nggak tahu. Nah, pernah saya dengar bahwasanya kalau bawa barang tidak ditutupi juga masalah juga. Nah, itu loh. Ditutup masalah juga. Nah, makanya kan istilahnya ini kan penjabaran dari teman-teman pengemudi ini kan paling tidak itu masa cuman penambahan tajuk ataupun kerodong itu dipermasalahkan. Masih penting kalau bawa muatan. Ini kalau kosong. Nah, kalau kosong. Nah, ini kan kalau kita berbicara masalah terkosong, karena kan ini bak terbuka. Sewaktu-waktu kita setelah kita bongkar, kita tutup kita buka baknya kerodongnya ini ataupun tajuknya ini kita buka. Proses waktu perjalanan mau ke tempat parkiran atau mau ke tempat muat. Nah, ini kan memerlukan tempat lantai ini kan yang kering, tidak basah. Seumpama di perjalanan kita pas posisi hujan. Nah, itu loh. Tetap aja ditutup ya. Nah, harus tetap ditutup supaya apa? Kita waktu posisi muat itu tidak ditolak oleh perusahaan gara-gara lantainya kita ini basah. Itu loh. Tapi fakta di lapangan ini ya memang ya mungkin bisa dikatakan itu oknum, bisa dikatakan itu petugas yang menjalankan aturan dan peraturan terkait dengan undang-undang lalu lintas ataupun yang lainnya, gitu loh, maksudnya gitu. Jadi mekanisme ataupun permasalahan seperti ini tuh tidak serta-merta itu selalu pengemudi yang disalahkan.
paling tidak itu pengemudi ini mendapatkan sebuah edukasi. Pengemudi ini dijadikan lebih cerdas, supaya pengemudi ini tidak terus-menerus ditindas, tidak dibodoh-bodohin oleh petugas. Oknum ya. Bukan petugasnya, oknum petugas. Nah, oknumnya gitu loh. Dan saya juga sebetulnya kalau melihat sisi pengemudi, sering ngobrol dengan orang yang kecelakaan pengemudi. Betul. Orang yang bawa misalkan bis yang trayek kan gitu. Sebetulnya di situ juga adalah sisi profesi. Iya, betul. Nah, menjabarkan sisi profesi dari pengemudi juga ini belum ada titik temunya, Mas. Apakah pengemudi ini profesi yang bisa dikatakan buruh kan gitu. Tapi selama ini kan Kementerian Perhubungan atau Kementerian Tenaga Kerja belum ada. Ya. Kan gitu misalkan. Ya, betul. Ya, misalkan SIM A gaji harus dengan jarak sekian harus dibayar sekian. SIM B kan itu belum ada itu. Betul. Misalkan dari kepolisian yang mengatur SIM-nya. Misalkan yang mengatur buruhnya misalkan Kementerian Tenaga Kerja misalkan. Enggak ada. Betul. Sebetulnya pengemudi ini siapa sih kamu? Nah, itu sebetulnya dari perjalanan waktu 2018 sampai sekarang itu kan dengan perjalanan waktu intinya itu kita mencari ataupun mencari solusi supaya pengemudi ini ke depan itu seperti apa. Yang kita nggak usah jauh-jauh, bahwasannya 2019 kalau nggak salah itu tanggal 17 Maret 2019 di Tanjung Priok, bahwasannya Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwasannya pengemudi itu profesi yang mulia. Benar, profesi yang mulia. Tapi pemerintah belum hadir kepada pengemudi. Belum hadirnya bagaimana? Contoh, kita nggak usah jauh-jauh. Jalan sudah ada undang-undangnya dengan peraturan sedemikian rupa, ibarat kata seperti itu. Terus kendaraan sudah diatur sama pemerintah dengan sedemikian rupa aturannya. Sedangkan pengemudi bagaimana? Belum diatur. Saya buka-buka dari Google dimanapun nggak ada tuh aturan tentang pengemudi, nggak ada. Hanya pasal dalam dalam undang-undang lalu lintas saja. Ya. Seperti kendaraan dalam undang-undang lalu lintas. Ada kan turunnya itu misalkan tentang kendaraan. PP 55 ya 2012. Nah, tentang pengemudi itu nggak ada. Nggak ada saya lihat itu. Kalau tentang jalan ada undang-undang jalan. Makanya kan saya taunya kan dari Kang Dani. Tentang aturan masalah tentang pengemudi itu cuman hanya persyaratannya saja. Betul. Pengemudi di PP 55 itu tadi. Betul. Makanya saya lihat itu tentang pengemudi ini solusinya sebetulnya di sini. Karena kalau memang di kemudian hari yang dirasakan itu, saya kan cuma baca doang, kan gitu, cuma baca doang apa yang terjadi di situ kan. Kalau memangnya ada ketentuan tentang pengemudi, tentang hak dan kewajibannya, betul. Kan gitu, ketentuannya, batasannya, apapun itu nggak perlu loh overload overdimensi. Itu harus itu, memang fakta. Nggak perlu itu. Jadi Pak Menteri Perhubungan nggak usah, karena Menteri Perhubungan juga sudah mengatur tentang dimensi kendaraan, sudah ngatur itu. Betul. Bahkan itu ada JJB kan itu nggak usah diatur itu dalam KIR itu sudah diatur. JPI. JPI itu nggak usah. Kalau memangnya ada tentang ketentuan pengemudi itu siapa, apa pengemudi yang dilakukan, ketentuannya ada gitu, nggak usah tuh overload overdimensi. Dan tidak akan diperlakukan oleh si pemilik barang atau si pengusaha barang yang diangkut itu tidak akan diabaikan atau diremehkan. Ya, betul. Tidak akan diremehkan. Memang ya itu tadilah kita sebetulnya harapan saya itu supaya pengemudi ini dijamin sama negara. Dijamin dalam artian begini, dimasukkanlah sebuah aturan ataupun aturan ataupun peraturan apapun itu mekanismenya pemerintah yang tahu gitu. Cuman kita meminta itu sebuah aturan dan peraturan bagi pengemudi. Iya. Kalau kita kan siapa kita? Gitu loh. Cuman pengemudi gitu. Pengemudi. Tujuannya kan untuk pengemudi kan, supaya apa? Ekosistem ataupun sebuah mekanisme dari pemilik barang,
dari pemilik angkutan angkutan barangnya dan juga pengemudi. Ini saling keterkaitan, saling membutuhkan. Itu loh, tujuannya kan seperti itu. Perusahaan bisa memproduksi sekian juta barang. Kalau tidak ada pengemudi, kalau tidak ada pengangkut ya, itu yang punya pemilik armada, ya kan, pemilik armada, barangnya tidak akan sampai kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Perusahaan pemilik armada tidak mempunyai pengemudi, ya sama saja. Siapa yang akan mengendarai armadanya tersebut? Itu loh. Begitu juga sebaliknya, pengemudi sudah ada armada, sudah ada pengemudi, tapi nggak ada barangnya, sama saja. Ya maksud saya di sini itu kita benahi ekosistemnya ini dulu, supaya apa? Saling membutuhkan, saling bersinergi, saling istilahnya mensupport satu sama yang lain. Tapi fakta yang terjadi di lapangan itu yang selalu pengemudi. Yang jadi korban. Yang selalu jadi korban selalu pengemudi. Nah, makanya dengan harapan membenahi sebuah ekosistem, sebuah logistik lah, ibarat katakan gitu, bahasa kerennya kan logistik. Memperbaiki ekosistemnya dunia transportasi angkutan barang ini, ya paling tidak 3 unsur ini tadi. Itu kita benahin dulu. Nah, setelah itu pengemudi dilibatkan ataupun dibuatkan aturan tersendiri. Jangan pengemudi ini nanti kalaupun saya melihat pengemudi ini kan bisa dikatakan masuk di kategori pekerja, ya kan, buruh ibarat katakan gitu. Tapi kalau saya menolak kata-kata buruh ataupun pekerja, karena kita profesi mengemudikan, mendistribusikan barang, gitu loh. Menolak kalau kata-kata buruh ataupun pekerja. Dan kalau buruh itu sebetulnya gampang menjabarkan apakah pengemudi ini, makanya harus ada aturannya itu ya, itu. Betul. Kan kalau misalkan buruh, saya gambarnya seperti ini. Kalau buruh saya lihat itu Pak, misalkan buruh pabrik ya, atau beli satu perusahaan. Ya. Apapun yang terjadi dalam jam kerja perusahaan itu tanggung jawab siapa? Perusahaan, betul. Tetapi kalau pengemudi, walaupun misalkan Mas bekerja di satu perusahaan, misalkan di perusahaan yang akhirnya Mas jadi pengemudi, ketika masuk jalan raya siapa yang bertanggung jawab? Ya pengemudi. Ya. Makanya kan. Ya, betul. Berarti kalau dimasukin pola seperti itu, berarti pengemudi itu belum bisa dikatakan buruh. Karena tanggung jawab ketika jam kerja perusahaan kembali kepada diri pribadi, ya, betul. Kepada profesinya. Ya betul. Gitu. Ya, makanya kan kalau kita berbicara tentang buruh ataupun pekerja, itu kan larinya kan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, mereka kan yang mengatur jam kerja, berapa jam, ibarat katakan gitu. Mulai kalaupun lembur bagaimana mekanismenya, ya kan? Itu kalau ranahnya itu masuknya ke buruh ataupun pekerja, salah satu perusahaan itu di tenaga kerjaan. Sedangkan pengemudi ini bekerjanya itu kan pekerja hampir sekitar kurang lebih itu ya hampir bisa dikatakan itu di 90% itu di jalan. 90% di jalan, 5% itu 2% itu di perusahaan menunggu muatan, ataupun antri muatan. 3%-nya itu di warung ataupun di tempat-tempat parkiran ataupun kantong-kantong. 3%-nya, 5%-nya mungkin bisa di keluarga. Gitu loh. Karena 90% pengemudi ini berkata bekerjanya itu bisa dikatakan itu 24 jam. Kasihan banget ya keluarga pengemudi. Nah, makanya itu. Contoh saya seperti dulu istilahnya itu saya bekerja di salah satu perusahaan logistik lah di daerah Jawa Barat juga, di daerah Karawang. Itu yang menjadi korban itu anak dan istri saya. Saya nggak bisa ketemu anak istri. Itu loh. Dengan ya kita dedikasikan kita ini kepada perusahaan supaya perusahaan itu maju dan berkembang. Tapi kan imbal baliknya ini kan kita belum tahu perusahaan ini bagaimana imbal balik daripada pengemudi. Nah, kita kembali lagi kepada tadi. Kalau pengemudi ini merajutnya ini ke tenaga kerjaan. Nah, ini kan seharusnya ada aturan. Ada aturan mengenai
berapa jam kita bekerja, jam kerjanya bagaimana, berapa bayarannya, itu loh. berapa upahnya. Nah, betul. Sekarang kita balikan ke tenaga kerjaan, seumpama Kementerian Ketenagakerjaan. Kita balik, berani enggak mengatur itu? Gaji pengemudi dari kota sini ke kota sini dengan sekian jam itu kan berani nggak? Berani nggak? Kalau berani saya silakan aja, nggak apa-apa ya pakai jadi buruh ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kita jadi buruh. Tapi itu nanti kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan membuat kebijakan seperti itu. Akhirnya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kan pengusaha pengusaha truknya, pengusaha ataupun pemilik truknya. Yang dirugikan kan seperti itu. Karena apa? Oh, saya harus menggaji atau membayar pengemudi yang istilahnya kita mendistribusikan dari Jawa mau ke Sumatera. Itu butuh berapa hari, berapa jam. Kalau kita mengikuti aturan dari istilahnya Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kalau kita larinya ke Kementerian Perhubungan, ya mohon maaf, Kementerian Perhubungan ini kan mekanismenya itu kan mengatur hanya sarana dan prasarana saja, lalu lintas. Betul, mengaturnya itu masalah dimensi daripada kendaraan tersebut, muatan marka jalan, marka itu gitu loh. Tapi kan jalannya yang bentuk pekerjaan umum, PU betul, ya. Itu. Terus supirnya itu yang dikeluarkan cuma dari kepolisian ya, SIM itu ya? Ya dari kepolisian pun ya mohon maaf istilahnya kalaupun kita condongnya ke kepolisian ibarat kata melalui Korlantas. Nah itu pun di sini kan kita juga bingung juga memposisikan kita ini bagaimana sistem kerjanya ini bagaimana. Jangankan begitu Mas, saya juga kadang-kadang berpikir begini, kadang-kadang kepolisian itu kan sering razia ya. Ini betul. Mengenai SIM ya. Betul. Mengenai SIM. Mengenai SIM menurut sudut pandang saya sebagai masyarakat. Betul. Karena database-nya itu ada di kepolisian. Mana yang punya, mana yang enggak kan beliau itu tahu gitu. Ya mungkin gambarannya. Saya sebagai pengemudi kan seperti itu. Kan misalkan saya pengemudi, Mas juga profesi pengemudi. Bedanya pengemudi dengan profesi pengemudi, ada pengemudi yang menjadi profesi, ada pengemudi yang hanya sebagai operator kendaraan. Betul. Mas seharusnya pengemudi itu operator kendaraan yang menjadi profesi. Betul. Jadi jangan dibebankan dengan dimensi kendaraan. Sebetulnya kan itu. Pinginnya kan itu. Makanya betul. Harus ada ketentuan itu. Ya makanya kan harapan kami itu kan karena gini. Kalau saya melihat ini secara ruang lingkup pengemudi angkutan barang loh, bukan ruang lingkup pengemudi secara umum. Kalaupun pengemudi secara umum itu kan mungkin sepengetahuan saya ini kan pengemudian secara umum itu kan ada 4. Pengemudi pribadi, pengemudi online, pengemudi angkutan umum. Perkembangan zaman sekarang itu ya. Itu. Dan juga pengemudi angkutan barang gitu loh. Itu secara umum. Tapi di kita kelompokkan ataupun bukan kita golongkan. Pengemudi angkutan barang ini juga ada golongannya juga. Pengemudi yang bekerja di salah satu perusahaan logistik yang sistem ataupun mekanisme untuk sistem pengupahan ataupun sistem intinya itu pendapatan pengemudinya itu memakai sistem borongan uang jalan. Katakan seumpama dari Surabaya mau ke Jakarta dikasih uang jalan 1.700.000 seumpama. Nah, dikasih uang 1 juta uang jalan lah, uang operasional, uang jalan. Dikasih uang 1.700.000 seumpama dari Jakarta mau ke Surabaya ataupun begitu juga sebaliknya. Nah, itu kan biaya operasionalnya kan pinter-pinternya kita yang ngatur. Seumpama solar dari Surabaya sampai Jakarta katakan 600 seumpama. Nah, 600 tinggal sisa 1.100.000. 1.100.000 buat makan. Betul. Belum lagi gangguan kenyamanan di jalan, keamanan, belum ini, belum itulah. Iya. Nah, itu loh. Kalau ini di lingkupnya pengemudi angkutan barang, dia memakai sistem setoran. Setoran, katakan saya nggak punya unit ataupun saya profesi pengemudi angkutan barang ibarat kata. Ada salah satu teman ataupun orang yang mempunyai armada, mempunyai unit sendiri, unit armada angkutan barang. Dia tidak bisa mengoperasikan
tidak bisa menjalankan, ibarat kata gitu. Nah, akhirnya kan dengan kesepakatan berdua dari pengemudi dan juga pemilik angkutan barang tersebut, dengan kesepakatan sistemnya sistem setoran yang apa namanya pakai sistem setoran per rate, per PP ataupun bulanan. Nah, ya, dan yang terakhir pengemudi yang mempunyai angkutan barang tersendiri. Dia punya armada sendiri. Gitu. Punya armada sendiri dan dijalankan sendiri. Betul. Itu loh. Nah, inilah permasalahan-permasalahan seperti ini yang kita tidak bisa menarik langsung garis lurus bahwasanya pengemudi itu harus begini-begini. Bukan. Intinya kita di sini itu pengemudi mempunyai sebuah aturan tersendiri bagi pengemudi, sehingga bisa mengatur yang tadi. Supaya bisa mengatur yang tadi itu empat golongan pengemudi. Jadi posisinya jelas kan. Nah, betul. Upahnya juga jelas. Betul. Perlindungan hukumnya jelas kan itu. Betul. Kan Tujuannya gitu. seperti itu. Betul. Intinya kita meminta kepada Bapak Presiden untuk kebijaksanaannya saja untuk kita ini dibuatkan sebuah aturan khusus pengemudi angkutan barang loh ya. Gitu loh. Karena kalau kita berbicara masalah pengemudi, Pak, pengemudi ini kan secara luas. Itu kan ada pengemudi pribadi. Ini ngomongin masalah orang per orang, terus tadi kan berbicara tentang komunitas. Berapa banyak sih komunitas yang ada di Indonesia? Ya, kalau puluhan? Lebih. Ratusan bisa mungkin. Ribuan? Kalau ribuan kayaknya enggak. Enggak ya. Ratusan. Kalau kita berbicara untuk komunitas ya. Komunitas berkembangnya di salah satu wilayah. Iya. Itu ya mungkin. Ya kalau misalkan penjabarannya satu kabupaten satu komunitas saja kan. Udah berapa kan? Nah, itu maksudnya gitu. seperti itu. Kadang satu kabupaten itu bisa di sekitar 5 atau 6. Di sini juga, di komunitas, daerah sini juga, di kabupaten ini juga yang saya ketahui ada 8 komunitas. Nah, di sini juga iya kan ada 8 komunitas. Saya 8. Itu satu kabupaten. Satu kabupaten. Satu gitu. kabupaten. Kan seperti itu. Terus begini, itu kan ya, sekian banyak kawan-kawan dalam berkomunitas, sekian banyak orang yang bergabung. Terakhir saya tanya, pernah gak diajak ngobrol gitu sama pemangku kebijakan? Pengemudi ini mau bikin aturan overload berdimensi, pernah gak diajak ngobrol? Ya intinya gini Kang. Karena kelompok pengemudi di sini ini jadi bukan aturannya dibuat dulu, maksudnya diajak ngobrol dulu, misalkan Mas gini ini mau dibikin aturan ini nih, gimana nih gitu, misalkan itu. Pernah gak komunitas atau perorangan atau satu komunitas atau beberapa komunitas atau seluruh komunitas diajak ngobrol sama pemerintah? Ada nggak? Ya pemerintah itu kan bisa kementerian, betul. Kan presiden kan udah. Tapi yang disampaikan dulu itu yang saya lihat itu cuma pungli doang. Ya, betul. Kan gitu. Nah, sekarang kan perkembangan zaman dan pemikiran itu kan berbeda. Ya, betul. Sekarang yang diminta oleh pengemudi adalah hadirnya regulasi untuk melindungi pengemudi. Yaitu adalah aturan atau ketentuan-ketentuan yang melindungi pengemudi, kan gitu. Betul. Seperti itu. Pernah nggak, Mas? Ya. Sebelum ada kebijakan itu maksudnya. Pernah nggak diajak ngobrol gitu? Sebelum ada kebijakan itu kan belum ada. Sebelum ada kebijakan itu belum ada. Selama ini belum pernah ya? Misalkan akan mengeluarkan ketentuan tentang berkaitan dengan pengemudi diajak ngobrol, belum ada ya? Belum ada. Ya? Cuman itu dulu loh. Itu dulu. Sebelum sebelum saya menghadap kepada Bapak Presiden. Ya kan? Itu kan belum, setiap ada kebijakan ini aturan seperti ini kan nggak ada komunikasi dari pemerintah terkait. Nah, dengan berjalannya waktu mulai dulu itu kalau nggak salah 2018. 2018 ini kita diajak diskusi. Cuman hanya mewakili. Iya, tapi kan diskusinya pada waktu 2018 dalam tahap sosialisasi loh itu. Ya, makanya itu kan bukan tahap sebelum itu, bukan. Maksud saya itu kan di sini begini. Ya mungkin harapan saya ke depan, kalaupun kebijakan ini mau diterapkan, libatkan semua stakeholder yang berkaitan tentang tentang dunia logistik lah, ibarat katakan gitu. Entah itu yang punya barang, entah itu pemilik angkutan barang, pengemudi, jasa ekspedisi dan lain sebagainya. Kita libatkan, kita duduk bareng. Itu loh. Sehingga menghasilkan aturan yang disepakati bersama. Betul. Ya. Dan tidak ada ekses negatif dari aturan tersebut. Nah, betul. Karena kan dengan kebijakan saat ini yang tidak serta-merta itu yang selalu disalahkan kan pengemudi.
itikadnya baik, niatnya baik, pemerintah niatnya baik, dan memang diakui memang bagus ya. Saya akui, saya akui pemerintah mengeluarkan kebijakan Siru Odol 2023 itu, saya akui memang baik. Tujuannya untuk mengurangi kerugian. Sebetulnya seperti itu, kerugian dalam arti kerugian kepada pengemudi, kerugian kepada pemilik barang, kerugian kepada menghindari kecelakaan, pemilik angkutan barang, dan juga kerugian kepada negara. Gitu loh. Tujuannya seperti itu, baik. Cuman mekanisme yang ada di lapangan tidak seperti itu. Penjabarannya tidak seperti itu. Dan penangkapan seorang pengemudi, khususnya itu penangkapan pemikiran seorang pengemudi angkutan barang itu, kalaupun disuruh muat sesuai dengan standar dimensi ataupun ukurannya daripada kendaraan, seneng banget. Cuman yang tidak seneng ini kan permasalahan ongkosan, permasalahan tarif. Betul. Intinya ada hal di kemudian hari yang yang memberikan akses yang kurang baik terhadap pengemudi. Baik betul. Ketika di lapangan atau mengenai upah atau mengenai penghasilan pengemudi. Itu berpengaruh besar terhadap pengemudi. Mungkin ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Betul, ya. Sebetulnya seperti itu. Dan lagian mempersiapkan sumber daya aparatur yang lebih bisa mengerti ke pengemudi. Betul. Ya overload dimensi masalah tajuk. Kan dalam pikiran pengemudi ini sisi pengemudi kan kita. Dalam pemikiran pengemudi yang mana overload dimensi itu ketika bawa barang, bukan ketika kosongan, mobilnya kosong. Ya, itulah istilahnya kan pemahaman daripada petugas tersebut dan pemahaman dari teman-teman pengemudi angkutan barang itu, bahwasanya dua pemahaman ini berbeda. Itu loh. Odol dari Kementerian Perhubungan ataupun dari pihak kepolisian itu menjabarkan itu bahwasanya kalau odol itu merubah bentuk. Itu loh, yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya, berkata kan gitu, ya kan. Nah, tapi di sisi lain pengemudi angkutan barang ini kan menilainya sebuah odol ini kan untuk kayak tajuk tadi, itu kan hanya mekanisme untuk menutupi barang, proses menutupi barang. Itu loh. Kalau barang gangguan cuaca, kalaupun hujan, barang tidak basah. Itu tujuannya sebetul itu. Ya, statement terakhir Mas. Ya, siap. Statement terakhir nih untuk kawan-kawan pengemudi seluruh Indonesia, juga untuk pemerintah, permintaan sebagai perwakilan, salah satu perwakilan ya. Siap. Dari pengemudi angkutan barang, apa yang bisa disampaikan? Silakan sampaikan. Siap. Ya, mungkin harapan saya kepada teman-teman pengemudi cerdas, pengemudi cerdas, pengemudi profesionalitas untuk mencapai sebuah untuk kepentingan bangsa dan negara. Tujuannya seperti itu. Jadilah pengemudi cerdas, pengemudi yang profesionalitas untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan juga harapan kepada pemerintah khususnya itu, kita ini dibuatkan aturan, Mas. Tidak itu ya. Tidak, yang paling penting itu. Yang paling penting itu aturan mainnya kita pengemudi ini di posisi di mana. Itu tujuannya seperti itu. Karena apa? Biar ke kanan salah, ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah. Jadi serba salah. Jadi harapan kami khususnya itu dari pribadi saya, mungkin dari teman-teman pengemudi yang lain angkutan barang khususnya itu, dibuatkan sebuah aturan yang mengatur tentang pengemudi angkutan barang. Karena 4 golongan pengemudi angkutan barang inilah yang membedakan sebuah permasalahan. Tujuannya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Agus. Itulah Warga Desa, bincang-bincang kami, obrolan kami dengan tokoh pengemudi angkutan barang Indonesia yang beliau telah berjuang dari 2015 sampai hari ini. Semoga beliau didoakan tetap sehat, tetap berjuang untuk pengemudi. Dan mungkin ini sebagai gambaran bahwa Undang-Undang 22 2009 itu ada 3 elemen di sana, yaitu tentang jalan, tentang kendaraan, dan tentang pengemudi.
Dan dari aspek ketika aspek itu dalam Undang-Undang Lalu Lintas UUD 22 2009 itu tentang jalan sudah diatur. Ya, tentang jalan ada undang-undang jalan. Tentang kendaraannya juga sudah diatur dalam PP 55 2012 dan aturan-aturan yang lain. Tetapi satu hal yang mungkin bukan dilupakan, mungkin terlupakan warga desa dan para pemirsa, yaitu pelindungan untuk pengemudi atau undang-undang pengemudi, atau lebih spesifik undang-undang mengenai atau peraturan mengenai profesi pengemudi. Karena pengemudi ada yang sudah menjadi profesi. Demikian warga desa di seluruh Nusantara. Saya Asep Dhani dan saya Mas Agus Yuda. Terima kasih atas obrolannya, Mas. Ya, siap. Terima kasih, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.